Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari delik. Unsur-unsur dari delik itu dikenal dengan dua jenis, yakni menurut Van Bemmelen itu yang pertama adalah unsur inti delik atau bestandel van het delik. Yang kedua adalah elementen van het delik atau elemen delik. Perbedaannya adalah unsur-unsur inti delik atau bestandel delik itu adalah unsur-unsur yang tercantum secara ekspresi verbis di dalam suatu rumusan undang-undang. Artinya yang tertulis di dalam suatu rumusan undang-undang itu dinamakan dengan unsur inti delik atau bestandel delik. Sedangkan elementen delik, elementen van het delik itu atau elemen delik itu dia lebih luas daripada bestandel delik tadi. Jadi elementen delik ini dia berisikan unsur inti delik tadi dan unsur-unsur yang tidak tertulis atau tercantum di dalam undang-undang atau tapi unsur tersebut wajib harus ada untuk dapat dikatakan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang. Jadi elementen van het delik itu terdiri dari unsur inti atau bestandel delik dan unsur yang dianggap ada secara diam-diam di dalam suatu rumusan delik atau istilah Belandanya stilwisgen element, unsur yang secara diam-diam dianggap ada di dalam rumusan delik, karena syarat untuk dapat menjatuhkan pidana itu kepada seseorang tidak hanya terpenuhinya unsur inti delik atau bestandel delik tadi, tetapi juga ada syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi agar seseorang itu dapat dipidana. Nah, apa saja yang menjadi unsur elementen van het delik tadi selain daripada bestandel delik yang tercantum di dalam undang-undang? Secara keseluruhan kurang lebih ada 4 yang disampaikan oleh Profesor Van Bemmelen. Yang pertama itu adalah toerekenbaarheid van het feit atau dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan kepada seseorang atau yang dinamakan dengan toerekenbaarheid. Yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan. Jadi agak terbalik antara toerekenbaarheid dan toerekeningsvatbaarheid tadi. Toerekeningsvatbaarheid ini dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya atau yang dikenal dengan toerekeningsvatbaarheid van de dader. Yang ketiga adalah harus adanya kesalahan atau verwijsbaarheid van het feit. Harus adanya kesalahan seseorang itu sehingga dia patut untuk dipidana. Dan yang keempat adalah wederrechtelijkheid atau harus melawan hukum. Jadi perbuatannya itu harus perbuatan yang melawan hukum. Ketika perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka seorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya itu karena unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi. Atau ketika seseorang tidak memiliki kesalahan, dia juga tidak dapat dipidana karena syarat untuk menjatuhi pidana harus adanya kesalahan orang tersebut. Jadi itu unsur inti delik dan elementen van het delik. Atau unsur inti delik itu juga bisa dikatakan unsur yang sempit, sedangkan elementen van het delik itu adalah unsur yang lebih luas. Tapi unsur yang harus dipenuhi atau yang harus dibuktikan oleh penuntut umum itu hanyalah unsur-unsur yang tercantum di dalam undang-undang saja. Jadi beban pembuktian yang ada pada seorang penuntut umum hanyalah bestandel delik
Sedangkan unsur sisanya itu atau elementen van het delik tadi itu tidak menjadi beban pembuktian daripada penuntut umum, tetapi itu merupakan beban hakim untuk di dalam menjatuhkan hukuman itu pada seseorang. Dia harus melihat bahwa unsur-unsur selebihnya ini telah terpenuhi, walaupun tidak dibuktikan oleh penuntut umum, tetapi sebelum hakim menjatuhkan putusan, menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, maka unsur-unsur selebihnya ini juga harus ia yakini bahwa ini telah terpenuhi, bahwa seseorang itu toereken barhet atau perbuatannya ini memang dapat dipertanggungjawabkan kepada dia, toereken sifat barhet bahwa dia dapat bertanggung jawab dan ada unsur kesalahan juga pada dirinya, dan perbuatannya itu bersifat melawan hukum. Jadi unsur-unsur selebihnya ini juga harus ada dan harus diyakini oleh hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana. Jadi ketika unsur inti delik telah dipenuhi atau telah dibuktikan oleh penuntut umum, bukan berarti hakim langsung begitu saja menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang hanya gara-gara unsur intinya telah terpenuhi dan telah dibuktikan oleh penuntut umum, tanpa melihat lagi unsur selebihnya. Sehingga hakim itu haruslah melihat keseluruhan unsur yang menjadi syarat daripada penjatuhan pidana tadi. Jadi dalam menjatuhkan pidana tidak cukup bahwa suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik atau yang dikenal juga dengan tat bestan masikeit, tapi harus terpenuhinya unsur-unsur selebihnya itu, seperti itu. Terima kasih.